Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab dari Kejadian 2 ayat 2, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Sebelum kita masuk lebih dalam kepada renungan kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami kembali datang ke hadapan Tuhan. Kami tahu kami tidak mampu hidup tanpa Engkau, dan kami ingin dan rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam. Itulah sebabnya kami senantiasa rindu untuk merenungkan firman-Mu. Rindu Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Berkatilah setiap kami, sehingga kami mengerti firman yang disampaikan pada hari ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam budaya modern saat ini, kita sering menilai harga diri seseorang dari seberapa sibuk mereka. Sibuk seringkali dianggap sebagai tanda kesuksesan, tanda produktivitas, dan tanda bahwa seseorang itu penting. Sebaliknya, ketika kita diam atau kita beristirahat, seringkali ini dianggap sebagai pemborosan waktu atau tanda kemalasan. Kita terjebak di dalam perlombaan yang tidak ada garis finishnya. Sampai pada akhirnya, fisik kita ini ambruk, mental kita mulai lelah, dan jiwa kita terasa hampa. Kita lupa bahwa mesin yang paling canggih sekalipun butuh waktu untuk didinginkan. Namun lebih dari sekedar urusan fisik, manusia seringkali merasa bahwa jika mereka berhenti bekerja, maka dunia akan berhenti berputar dan kebutuhan mereka tidak akan terpenuhi. Namun Nats hari ini mengajak kita melihat pola hidup yang justru ditetapkan oleh Sang Pencipta sendiri tentang arti sebuah perhentian. Bapak, Ibu, dan Saudara, Nats ini berbicara mengenai hari yang dikhususkan oleh Tuhan untuk ia dapat beristirahat. Setelah 6 hari, Allah bekerja menciptakan alam semesta yang begitu kompleks dan sangat luar biasa. Ia pun sampai pada hari yang ketujuh. Penting untuk kita catat bahwa kata berhenti di sini bukanlah berarti Allah lelah atau ia kehabisan energi saat ia menciptakan langit dan bumi. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa dan tidak akan pernah lelah. Allah berhenti karena pekerjaannya sudah selesai dan sungguh amat baik, dan kemudian ia berhenti. Perhentian ini adalah perayaan atas kesempurnaan ciptaannya. Dan selain itu, dengan berhenti, Allah sedang memberkati waktu. Ia menetapkan ritme bagi manusia. Bahwa hidup bukan hanya tentang melakukan atau doing saja, tetapi juga tentang being atau ada bersama dengan Tuhan. Yang artinya, hidup bukan tentang apa yang kita kerjakan, melainkan dengan siapa kita mengerjakannya. Dan pada saat kita berhenti, itu merupakan suatu perayaan bersama dengan Tuhan. Karena di dalam 1 minggu, di dalam 6 hari lamanya, kita sudah bekerja sama dengan Dia. Dan Dia memberikan kekuatan bagi kita. Perhentian ini mengajarkan bahwa dunia ini dipelihara oleh Allah. Bukan semata-mata oleh karena kerja keras manusia. Allah berhenti adalah untuk menunjukkan bahwa Ia tetap memegang kendali bahkan saat Ia tidak melakukan aktivitas penciptaan. Dengan demikian, perhentian kita di hari Sabat bukan berarti semua masalah, semua pekerjaan, semua aktivitas kita telah selesai. Tidak. Namun kita diminta untuk berhenti dari semua itu dan menyerahkan kepada Tuhan dan menikmati perayaan akan kebaikan Tuhan yang menuntun kita sepanjang minggu. Pertanyaannya, kapan terakhir kali kita benar-benar berhenti dan menikmati hadirat Tuhan tanpa memikirkan daftar pekerjaan, tanpa memikirkan daftar belanjaan? Atau kapan kita berani berhenti bekerja 1 hari di dalam 1 minggu itu dan mengambil waktu teduh dan tenang di tengah kesibukan kita? Kapan terakhir kali kita berkata, Tuhan, aku percaya
bahwa Engkau yang memelihara hidupku, bukan hanya karena hasil kerjaku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, jangan biarkan kesibukan mencuri kedamaian kita. Beristirahatlah untuk mengagumi kebaikan Tuhan, karena tanpa perhentian kita akan kehilangan perspektif tentang siapa Tuhan dan siapa kita. Makna perhentian ini menemukan kegenapan yang paling sempurna dalam Yesus Kristus. Di bawah hukum Taurat, Sabat adalah kewajiban yang berat, tetapi Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Artinya, Yesus hendak memberikan jeda, memberikan perhentian, dan puncaknya terjadi di kayu salib. Ketika Yesus berseru, "Sudah selesai," Ia menyelesaikan pekerjaan keselamatan. Dan kita tidak lagi harus bekerja keras atau berusaha untuk mendapatkan keselamatan itu. Karena keselamatan sudah diselesaikan oleh Yesus kita. Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Di dalam Dia, jiwa kita bisa beristirahat dengan tenang. Dan kita tahu bahwa kita diterima bukan karena apa yang telah kita kerjakan, melainkan karena apa yang telah dikerjakan dan diselesaikan Kristus bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam kehidupan kami ini kami terlalu sibuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak perlu kami lakukan. Kami sibuk dengan kehidupan kami sendiri. Kami sibuk dengan pekerjaan kami. Tetapi kami lupa untuk beristirahat, memberikan jeda, sebagaimana Tuhan telah memberikan jeda bagi kami untuk menikmati waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, dan tolonglah kami untuk senantiasa memiliki waktu pribadi bersama dengan Engkau. Dan terlebih lagi, ketika kami datang beribadah kepadamu, kehadiran Allah dapat kami nikmati. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.